Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan sebelum melanjutkan diskusi kita kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menyimak kembali statement dari calon Presiden PDI Perjuangan Joko Widodo yang disampaikan mengikuti perkembangan pertemuan antara Prabowo dengan ARB beberapa waktu lalu. Statement ini dinyatakan ketika Jokowi bertemu dengan para duta besar dari negara-negara Timur Tengah. Kita simak sama-sama. Ya, menghargai semua keputusan yang ada, saya kira sangat bagus saja, baik-baik saja. Peluang Bapak kalau melihat dengan pola koalisi begini, menurut Bapak peluang Bapak gimana? Namanya, ya kalau saya sih, ya mengalir berjalan itu aja. Saya nggak berpikir yang terlalu berat-berat lah. Santai-santai aja lah, santai-santai aja. Tetap optimis, Pak? Kampanye, orang kerja harus optimis. Pak, tapi kan ini koalisinya kan sangat gemuk ya, Golkar. Ya nggak apa-apa kan, suka-suka yang suka-suka kan, suka yang punya partai, suka-suka ketuanya kan, ya nggak apa-apa dong. Masa kamu tanyakan kayak gitu. Oke, baik Mas Arya, cool aja nih Jokowi nih ya. Tapi ada sesuatu yang sudah direncanakan, kira-kira strategi apa nih untuk mengantisipasi ketika perang semakin terbuka dan lawan-lawan politik Jokowi pasti juga sudah menentukan strategi yang bisa menghambat laju Jokowi. Ya, yang pertama kita akan menjelaskan kepada publik bagaimana hal yang lebih original ya. Kita tidak mau memoles Jokowi itu menjadi Superman, menjadi orang yang mempunyai kelebihan dengan kapasitas intelektual yang di-markup gitu kan. Justru emang yang lain di-markup semua ya? Kecenderungan begitu ya, kecenderungan lebih ke politik pencitraan. Sedangkan yang kita bangun saat ini kan politik pencitraan berakibat justru itu menipu rakyat, membohongi rakyat yang akhirnya secara faktual ternyata hanya citra tapi tidak menyelesaikan persoalan-persoalan yang real. Ini ngomongin capres lain atau pemerintahan yang sedang berjalan? Yang sedang berjalan maupun capres lain. Saya melihat bahwa kita tetap menjaga originalitas Jokowi dalam kaitan ya sosok seperti itulah yang sekarang ini harus dikemas lagi, dijelaskan bahwa ada kesungguhan, ada ketulusan, ada kejujuran, dan ada kepedulian dan keberpihakan. Jadi ini secara sungguh-sungguh apa pada adanya, rakyat. bukan ada apa-apanya kan? Ya, kita berangkat dari apa yang ada di dalam Jokowi, tanpa harus menutup hal-hal yang itu sebenarnya tidak terdapat di Jokowi. Kan Ini itu. bukan berarti bahwa dukungan setengah hati dari PDIP? Oh, bukan. Dalam artian sosok Jokowi, ya kan? Tidak perlu harus dilatih dengan cara-cara public speaking, ya kan? Dengan gaya, dengan kemampuan intelektualitas. Kalau soal kemampuan, saya kira dia juga seorang alumni Gajah Mada ya. Tapi Mas Arya begini, artinya ketika dia seorang calon presiden, kemudian partai pengusungnya harus melakukan polesan-polesan untuk pemenangan, kita kan bicara bahwa lawan-lawan politik juga melakukan hal yang sama. Nah, ketika di sisi lain misalnya tingkat kritis masyarakat semakin meningkat, bukankah itu juga sebagai bumerang kalau misalnya tidak diantisipasi dengan baik, disikapi bijaksana? Oh ya, kalau masalah mengenai kontennya tetap harus lebih bicara yang komprehensif. Kalau sekarang ini Pak Jokowi kan lebih ke hal yang praktis ya, menyelesaikan persoalan masalah masyarakat ini real, konkret, nyata gitu loh. Kalau sebagai calon presiden nanti tentunya di tempat dan waktu yang tepat dia harus bicara mengenai bagaimana persoalan bangsa ini benar-benar clear, dia mengerti, ya kan? Bagaimana persoalan bangsa ini bisa diselesaikan dari hal yang filosofinya sampai bagaimana pemahaman working ideologinya untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini secara real, kan begitu. Ini bagaimana cara mengukurnya? Artinya agar masyarakat yang sudah mulai kritis ini juga mengetahui seperti yang Mas Arya tadi katakan, oh memang calon yang akan saya pilih betul-betul memiliki kapasitas, kualitas dan seterusnya. Ya, yang kritis juga ada, tapi yang merasa bahwa masyarakat menemukan figur yang dipandang seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, dari kalangan menengah ke bawah, mengerti perasaan dan kebutuhan masyarakat, cukup berempati dengan misalnya kehidupan masyarakat pada umumnya, dan juga punya keberanian
untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat secara tulus. Saya kira komponen itu juga yang Itu yang lebih Pak penting Jokowi. dibanding faktor lain seperti intelektualitas, pemahaman pada masalah. Ya itu penting juga, tetapi bagi masyarakat pemilih Indonesia yang mayoritasnya berada di level menengah ke bawah itu, yang tadi itu yang lebih ada sama rasa, sama gitu ya. rasa koneksi antara figur leadership Pak Jokowi dengan masyarakat pemilih yang memang merindukan pemimpin yang empatik, mengerti kebutuhan masyarakat, menghargai perbedaan, juga bisa menunjukkan bahwa pemimpin ini seperti bagian dari dirinya. Tidak ada jarak yang terlalu jauh antara pemimpin dengan warganya. Artinya dengan konsep seperti itu, dengan paradigma seperti itu, genuinitas Jokowi atau yang kata Mas tadi apa adanya sekarang ini itu harus dipertahankan tanpa perlu tacap berlebihan. Saya kira itu modal dasar Pak Jokowi saat ini. Itu adalah saya kira disitulah personal originalitasnya. capitalnya, personal capital sebagai leaders yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Sosial kapitalnya juga sudah terbangun karena gaya kepemimpinan itu jelas bisa dikontraskan dengan misalnya gaya kepemimpinan pencitraan Pak SBY atau gaya kepemimpinan tegas dan gaya kepemimpinan Tegas atau keras? sangat keras juga. Keras sama tegas beda loh Pak. Tegas dan keras mungkin gitu dua-duanya yang ditampilkan oleh Pak Prabowo dan rekod Pak Prabowo ditunjukkan itu. Saya Artinya kira itu sangat kalau bisa bicara originalitas gitu kan, genuinitasnya antara Jokowi dengan Prabowo lebih genuine original yang mana? Jokowi atau Prabowo? dua-duanya saya kira genuine. Saya tidak melihat yang dilakukan ketegasan, kekerasan Pak Prabowo itu dibuat-buat. Memang dia begitu kalau lihat Begitu rekodnya ke adanya. belakang. Bayangkan nanti kalau beliau misalnya jadi presiden dan dia melakukan kebijakan dengan cara seperti itu, apa jadinya di Yang negara mana ini? maksudnya? Ya Prabowo? misalnya Pak Prabowo. Kebijakan dengan keras Kebijakan sebagai kepala negara yang keras tegas seperti dia waktu memimpin Kopassus, seperti dia Oke. menjadi. Tapi pertanyaan itu bisa dijawab dengan konsep yang berbeda. Kalau Anda tanya kepada masyarakat atau Anda tanya kepada media, jawabannya pasti beda. Tentu saja itu sebabnya masyarakat kalau lihat dari tren kesukaan pemilih yang lintas partai Iya, itu, iya. kelihatannya masyarakat cenderung menginginkan pemimpin yang lebih mengerti, lebih empati, dan lebih mirip dengan karakteristik masyarakat pada umumnya. Dan itu ada di Jokowi. Kelihatannya ada di Artinya Prabowo. judul kita Awas Jokowi disalib Prabowo nggak sepenuhnya bisa terbukti. Bisa terbukti jika Pak, yang dalam riset kita menemukan jika Pak Jokowi salah dalam mengambil dua Wapres. hal. Pertama, pilihan wapresnya karena bisa jadi menurunkan meskipun Pak Aryo tadi Siapapun meyakini pasangannya, siapapun yang nggak ada akan tinggi. masalah. Tapi kan Enggak hasil juga. survei loh ini, hasil survei Pak. Dari Saiful sendiri. Iya betul. Dipasangkan dengan, ya maksudnya capres Itu kalau dengan yang Pak ada. Ahmad Heriawan itu menurun Pak sedikit, lihat di sini. Kalau dengan Aher. Kalau dengan Pak Herman dengan Pak Hatta Rajasa, gap antara Pak Mahfud melawan wakilnya Pak Mahfud dengan dengan Pak Riyamizat turun. Dengan Pak Riyamizat turun. Lainnya Yang naik sebelumnya, semua. yang lainnya Artinya bagus nama-nama semua. seperti Mahfud, JK, Dahlan, Dan bahkan Ahok sekalipun itu mirip, kecenderungannya dekat. Iya, oke. Tapi itu kalau Pak Prabowo dengan Pak Aher. Tapi kalau Pak Prabowo dipasangkan dengan Pak Hatta, yang paling kuat itu Pak Mahfud MD. Tapi kita juga nggak tahu, siapa tahu Prabowo lirik JK Siapa malah. saya itu tahu dengan JK. Oke, Saya kira baik. itu. Yang kedua soal strategi kampanyenya. Soal Mas. itu kita bahas di segmen Ya, berikutnya, ya. Bapak sekalian. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.